Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan kami dari kelompok KKN 136 Untidar periode 1 tahun 2023 akan mempresentasikan hasil dari penelitian yang telah selesai kami susun dalam bentuk artikel yang berjudul Peningkatan Literasi Membaca melalui Program Sanggar Baca pada Masyarakat Kelurahan Cacaban, Kota Magelang. Selanjutnya. Artikel ini disusun oleh 5 anggota, yakni yang pertama, saya sendiri sebagai moderator, Reska Amalia Laduni, lalu ada Filia Eka Pramudianti, berikutnya Fitri Dwi Rahmawati, Valentino Satria Yudanto, dan Hilatin Wafiroh. Kami akan menjelaskan secara singkat isi dari artikel penelitian kami, mulai dari yang pertama yaitu pendahuluan, lalu ada metode, hasil, dan pembahasan. Poin utama dari penelitian kami yaitu peningkatan literasi membaca melalui program Sanggar Baca merupakan program kerja utama kelompok KKN 136 Untidar periode 1 yang dilaksanakan di Sukorni, Cacaban, Kota Magelang. Program ini bertujuan untuk menjawab fokus penelitian sebagai berikut. Yang pertama adalah faktor yang menjadi penyebab rendahnya budaya literasi masyarakat setempat dan upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan literasi pada masyarakat setempat. Ya, kita masuk ke topik pertama yaitu pendahuluan. Yang pertama yakni profil Cacaban. Cacaban merupakan salah satu daerah yang berada di Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang. Daya tarik dari masyarakat Cacaban, tepatnya di RW 9, yaitu mengenai kesenian tari dan inovasi pengolahan arang sebagai energi alternatif. Namun, hal tersebut berbanding terbalik dengan tingkat literasi membaca masyarakat. Rendahnya tingkat literasi masyarakat disebabkan oleh beberapa faktor seperti penggunaan gawai yang tidak terkendali pada anak-anak, serta faktor perekonomian yang masih menengah ke bawah, sehingga prioritas masyarakat terfokuskan pada pekerjaan serta kurang memperhatikan tentang literasi membaca. Menimbang dari dampak jangka panjang dan pentingnya kesadaran literasi membaca, maka dari itu kami sebagai peneliti berinovasi dengan menyediakan program Sanggar Baca. Sanggar Baca ini merupakan program utama yang dibawakan untuk pengabdian. Apa itu Sanggar Baca? Salah satu upaya yang ditawarkan guna meningkatkan literasi masyarakat yang masih rendah, yaitu dengan program Sanggar Baca. Sanggar Baca merupakan wadah yang dibentuk sebagai sarana untuk saling belajar dan menjadikan masyarakat yang terpelajar tanpa pandang bulu dan dapat diakses dengan mudah dan murah. Kemudian, metode. Peneliti memperoleh data melalui pengamatan dan juga wawancara. Pada tahap pertama, peneliti melakukan pengamatan kepada lingkungan sekitar yang dilanjutkan dengan mewawancarai warga sekitar dan juga kepala RT, dan juga ketua RT. Peneliti menggunakan metode kualitatif untuk penelitian ini. Data yang diperoleh diolah dan dijelaskan secara deskriptif. Untuk mengetahui efektivitas Sanggar Baca, peneliti membangun ketertarikan masyarakat melalui bimbingan belajar kepada anak-anak setempat, mengajak masyarakat untuk mengunjungi lokasi Sanggar Baca, dan memperkenalkan buku-buku koleksi yang dimiliki oleh Sanggar Baca. Selanjutnya, topik ketiga yaitu mengenai hasil dan pembahasan. Dari pengamatan dan wawancara yang telah dilakukan, ditemukan hasil bahwa masyarakat Sukorini masih terbilang rendah dalam hal literasi membaca. Tentunya rendahnya literasi membaca masyarakat disebabkan oleh beberapa faktor yang akan dijelaskan sebagai berikut. Next. Masuk ke topik 4 yaitu pembahasan. Beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya kemampuan literasi membaca pada masyarakat yaitu
Yang pertama, karena faktor ekonomi. Sukor ini mengutamakan pekerjaan daripada meluangkan waktu untuk membaca. Kebiasaan membaca ini menjadi rendah akibat waktu masyarakat banyak digunakan untuk bekerja. Selain itu, keterbatasan ekonomi juga membuat masyarakat lebih mementingkan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari daripada untuk membeli buku bacaan. Next. Kemudian yang kedua yaitu mengenai faktor teknologi dan media sosial. Teknologi dapat menjadi faktor yang berkontribusi pada rendahnya tingkat literasi dalam beberapa cara. Meskipun teknologi telah membawa banyak manfaat dan kemajuan dalam akses informasi, komunikasi, dan pembelajaran, tetapi juga dapat menyebabkan tantangan dalam pengembangan literasi. Contoh penyalahgunaan dalam memanfaatkan teknologi mayoritas terjadi pada anak-anak. Penyalahgunaan ini juga terjadi karena kurangnya pengawasan orang tua kepada anak dalam menggunakan gadget. Kemudian faktor yang ketiga yaitu faktor fasilitas pendidikan nonformal. Faktor fasilitas pendidikan nonformal ini berkaitan dengan masih ditemukannya masyarakat yang belum menyelesaikan pendidikan wajib 12 tahun, sehingga hal ini membutuhkan adanya fasilitas pendidikan nonformal untuk meminimalisasi permasalahan pendidikan seperti halnya buta aksara. Selanjutnya yaitu output yang didapatkan. Poin pertama yaitu permasalahan. Mengetahui mengenai kerendahnya literasi membaca pada masyarakat Sukorini Kelurahan Cacaban, sehingga memberikan kami peneliti motivasi untuk mengadakan program yang dapat mendukung kemajuan dari hal tersebut. Kemudian yang poin kedua yaitu terbentuknya sanggar baca. Terwujudnya program ini yang mewadai kebutuhan masyarakat baik anak-anak, remaja, dewasa maupun lanjut usia dalam hal penyaluran minat terhadap literasi buku. Sebagai kesimpulan dari apa yang telah dipaparkan di depan, bahwasanya berbagai latar belakang yang mendasari literasi baca yang rendah membuat peneliti mengadakan adanya program Sanggar Baca ini. Adapun tujuan dari Sanggar Baca ini adalah upaya untuk meningkatkan dan melestarikan budaya literasi membaca masyarakat. Adapun saran yang ingin disampaikan peneliti kepada pembaca yaitu agar lebih bijak dalam menghadapi perkembangan zaman dan tetap mendukung program yang telah berjalan dan mengembangkan inovasi sesuai dengan perkembangan dan juga kebutuhan warga yang bertujuan untuk memajukan pendidikan dan juga kepentingan bersama. Berikut dokumentasi dari pembuatan Sanggar Baca. Mulai dari proses pemotongan kayu, pengumpulan buku, dan juga penataan buku. Untuk dokumentasi yang kedua, yaitu dokumentasi terkait dengan daftar hadir dari pengunjung. Yang pertama ada pengunjung dari kalangan anak-anak dan juga remaja. Dan dokumentasi yang kedua berkaitan dengan pengunjung dari usia lanjut usia. Baik, untuk penutupan saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada para presenter. Sekiranya cukup sekian dari kami mengenai penyampaian dan penjelasan laporan penelitian yang telah kami buat dan disusun sebagai artikel. Kami akhiri, terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.